Hai adik-adik, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki keberagaman bahasa, suku, ras, maupun budaya? Nah, sebelum kalian mempelajari tentang keberagaman di Indonesia, ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang keberagaman di Indonesia, kalian harus mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, di mana posisi Indonesia dihimpit antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra itu yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Sedangkan untuk letak astronomi Indonesia itu sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena lautannya yang lebih luas daripada daratan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 38 provinsi dengan pulau terbesarnya yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga Papua. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya suatu keberagaman di Indonesia yang akan membentuk suatu kearifan lokal di setiap daerahnya masing-masing. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Nah, tadi sempat disinggung nih masalah kearifan lokal. Nah, untuk mempermudah kalian dalam proses pembelajaran, kalian harus mengetahui apa sih makna dari kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan mengolah lingkungan masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya dijaga keberadaannya agar tidak punah oleh masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Jawa terdapat istilah Tedak Sinten. Tedak Sinten merupakan upacara ketika anak pertama kali menapakkan kakinya ke tanah. Kegiatan ini mempunyai makna bahwa si anak mulai menapaki ke tanah, yang berarti menapaki kehidupan yang perlu dilakukan dengan hati yang suci. Dari daerah Jawa kita pindah ke daerah Papua. Di Papua terdapat istilah Tari Sajojo. Tari Sajojo adalah salah satu contoh bentuk kearifan lokal masyarakat di suku Yali Pegunungan Tengah Papua. Dengan gerakan yang dinamis dan penuh energi, tarian ini menampilkan kekayaan ekspresi dan kegembiraan. Tidak hanya merupakan bentuk perayaan dalam momen-momen penting seperti panen atau berburu, tetapi dijadikan simbol sebagai identitas budaya dari suku Yali. Untuk selanjutnya kita pindah ke daerah Sulawesi. Di sini terdapat istilah mangkal titik bola. Biasanya tradisi ini dilakukan
Jika ada salah satu masyarakat yang ingin pindah dan menjual rumahnya, tapi tidak dengan tanahnya, rumah yang dipindahkan pun bukan rumah sembarangan, yaitu rumah adat panggung yang terbuat dari kayu ciri khas dari masyarakat Sulawesi. Dan biasanya masyarakat akan membantu tuan rumah untuk memindahkan rumah tersebut. Dan biasanya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke daerah Kalimantan. Mungkin kalian sangat tahu bahwa Kalimantan menjadi salah satu daerah yang memiliki berbagai kebudayaan. Nah, salah satunya dari masyarakat Dayak. Di sini terdapat contoh yaitu Manugal. Manugal adalah tradisi menanam padi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, terutama pada Dayak Nganju di Kalimantan Tengah. Pembuatan lubang biasanya dilakukan oleh para laki-laki yang memiliki tenaga lebih kuat, sedangkan para ibu akan menabur benih pada tanah yang sudah dilubangi. Untuk selanjutnya kita pindah ke daerah Sumatera, tepatnya daerah Sumatera Utara. Ini ada tradisi yang disebut dengan Fahumbo atau Hombo Batu. Tradisi ini terus dilestarikan oleh warga Nias, bahkan atraksi melompati batu ini juga diabadikan dalam uang kertas rupiah. Fahumbo dulunya merupakan ritual pendewasaan bagi kaum laki-laki suku Nias yang diyakini mengandung unsur najis. Namun, kini ritual ini telah menjadi sebuah pertunjukan olahraga yang ramai diminati banyak orang. Uniknya, tidak semua pemuda Nias mampu melakukannya meskipun sudah berlatih sejak kecil. Selain contoh-contoh yang telah disebutkan, masih banyak lagi kearifan lokal maupun tradisi yang bertahan hingga saat ini, baik dari rumah adat, tarian, maupun kebiasaan masyarakat. Hal ini dapat kita perhatikan dari lingkungan kita itu sendiri. Nah, sebagai anak bangsa, kita harus dapat menjaga dan mempertahankan budaya yang telah ada di sekitar kita. Untuk mempertahankan tatanan kehidupan masyarakat, diperlukan adanya sikap untuk menjaga warisan budaya yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenali dan juga memperkenalkan budaya kita, terutama kepada orang lain, anak maupun cucu kita kelak, agar kelestariannya tetap terjaga dengan baik. Banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia harus disaring dengan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk tidak merusak nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang. Dengan adanya hal tersebut, kita dapat merasakan warisan budaya sebagai pengendali nilai-nilai sosial yang akan membantu kita dalam adanya krisis moral yang sering kita jumpai di era globalisasi. Selain itu, warisan budaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian melalui destinasi kearifan lokal itu sendiri. Untuk selanjutnya, silakan scan barcode dan kerjakanlah soal berikut ini. Pilihlah jawaban yang menurutmu benar. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di bawah ini. Lalu, scan barcode untuk menyelesaikan soal di Google Form yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga dengan adanya video ini dapat dijadikan bahan pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai kebudayaan serta kearifan lokal yang ada di Indonesia.